Bapa yang berkuasa, sungguh besar kasih dan penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Sebelum kami memulai ibadah ya Bapa, kiranya Tuhan mengurapi kami, memampukan kami untuk mengangkat tugas pelayanan ini, utamanya Bapak Penatua Peter yang akan melayani melalui firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ya Bapa, agar supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Bapa, ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dan memulai ibadah kita. Shalom. Hari ini kita berkumpul dalam ibadah minggu pertama sesudah Paskah dengan perenungan tema Kami adalah saksinya. Yesus benar-benar sudah bangkit dan murid-murid adalah saksi dari peristiwa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah sukacita besar bagi murid-murid, termasuk bagi kita. Betapa tidak, Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu maut dan memberi kita hidup baru berupa keselamatan yang pasti. Mari kita berdiri dan memuji serta memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian. Mari sembah. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan jemaat duduk. Mari dengan kerendahan hati kita menghampiri hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami yang berdosa ini? Siapapun tidak ada dan tak akan pernah ada kecuali Engkau. Sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup dengan kasih-Mu. Engkau
telah menyerahkan nyawamu mati dan bangkit untuk menggantikan kami yang hina dan berdosa ini. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa kami benar-benar sudah bersalah kepadamu dan kepada sesama kami. Olehnya kami merindukan pengampunanmu. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu. Maka tolonglah kami untuk dapat hidup mengasihi-Mu dan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kami. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 secara antifonis. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dan darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, ini pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita bersama-sama menyanyikan Mazmur 16 ayat 1. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan dari dalam firman Tuhan. Dan marilah sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus, firman-Mu itu dapat menerangi perjalanan hidup kami. Dan kiranya pula dengan hikmat dan akal budi daripada-Mu dapat kami pakai di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan perkenan. Tuhan, kiranya Tuhan pula berkenan memakai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami ini dan berkenan mengabulkannya. Semua ini kami mohon dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat 32. Di bawah judul Khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia telah ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Di bawah judul Pengharapan, Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sidang Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan kita bersama-sama membaca dari dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 29. Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Peace be unto you. Why are you troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Have ye here any meat? These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihat ke tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kurre semangat kuat. Jemaat duduk. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada. Tentu kita masih ingat ketika pendeta Christian Tandilini dari Jemaat Jatiwaringin melayani kita dalam ibadah bahasa Toraja. Beliau mengajarkan kepada kita tentang salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jawaban atau sambutan yang harus kita ucapkan adalah amin. Jelas sumber salam ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri, yang dapat kita baca dalam Alkitab kita. Ucapan salam lain yang dapat kita dapatkan adalah Shalom. Apa kabar saudara? Biasanya dijawab dengan mengatakan luar biasa. Dari mana sumber salam ini? Bagi saya sendiri tidak jelas, dan cuma karena biasa mendengarkannya saja. Saudara-saudara, mungkin salam-salam seperti ini dan mungkin masih ada yang lain, rasanya perlu kita simak juga. Itu PR kita bersama. Baiklah saudara-saudara, mari kita kembali ke laptop, yaitu pada ketiga perikop bacaan firman Tuhan tadi. Pokok berita Injil dari ketiga bacaan kita tadi adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, kita diperhadapkan dengan suatu kondisi yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah peristiwa salib dan kubur kosong. Timbul tanda tanya di hati dan di pikiran mereka tentang kebangkitan Yesus Kristus. Apalagi saat itu pengawal-pengawal kubur yang diminta oleh imam-imam kepala dan farisi-farisi kepada Pontius Pilatus sudah menerima uang sogok. Mereka disuruh untuk menebarkan berita bohong bahwa murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam mencurinya ketika pengawal-pengawal itu sedang ketiduran. Matius 28 ayat 12 sampai 13. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus mengurung diri dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut kepada orang Yahudi. Stay at home bukan karena ada aturan sebagai usaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19.
stay home dengan pintu-pintu terkunci dari murid-murid Tuhan Yesus merupakan pergumulan iman dari mereka untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan stay at home yang sedang kita jalani sekarang? Apakah juga mengundang pergumulan iman dan menemukan solusi-solusi yang menguatkan iman percaya kita masing-masing? Murid-murid Tuhan Yesus pada akhirnya menemukan jawaban yang membahagiakan mereka semua. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka semua dan memberi salam, damai sejahtera bagi kamu, sebagai sapaan yang penuh kasih karunia. Penampakan tangannya yang tertusuk paku dan lambungnya yang terkoyak tombak memberikan bukti kebangkitannya yang mengokohkan iman murid-muridnya. Tidak diragukan lagi bahwa semua itu membawa sukacita murid-murid karena telah menjadi saksi kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Damai sejahtera sungguh-sungguh meliputi hati batin semua murid-murid. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Selama terisolasi di kediaman masing-masing, adakah kita merasakan kehadiran Yesus yang bangkit itu? Kita seharusnya tidak hanya sekadar memperingati Paskah, tetapi semangat Paskah sebaiknya nyata dalam kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera, karena terciptanya persekutuan keluarga yang indah siang dan malam. Dalam pembacaan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita dipulihkan dan menjadi manusia atau umat yang berpengharapan dengan iman yang dianugerahkan Tuhan dan tetap terpelihara dalam hidup orang percaya. Akan nampak sikap hidup dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, tidak goyah walaupun menghadapi dan menjalani rupa-rupa penderitaan. Yang kedua, walaupun tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi tetap mengasihi dan percaya kepadanya. Yang ketiga, tetap gembira dengan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Mengapa? Sebab telah tercapainya keselamatan jiwa yang menjadi tujuan iman percaya kita. Bagian firman Tuhan ini pula membawa berita Injil tentang keselamatan bagi yang beriman. Para nabi dengan pimpinan Roh Kudus telah memberitakan tentang kemuliaan Tuhan Yesus setelah penderitaannya, yaitu tentang kebangkitannya mengalahkan maut kematian. Kebangkitan Yesus mendobrak pintu-pintu yang terkunci. Berita kemenangan ini menghalau segala ketakutan dan kebimbangan murid-murid Tuhan Yesus. Sukacita dan keteguhan iman pulih karena Dia yang dimuliakan hadir dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Ada ungkapan orang Toraja untuk memastikan kebenaran atau kepastian suatu berita. Bunyinya, Bukti mempanasah. Dan begitulah sikap seorang murid bernama Thomas. Thomas tidak mau percaya apa atau berita apa yang dikatakan oleh teman-temannya murid-murid yang lain, bahwa Yesus sudah bangkit dan telah datang dalam damai sejahtera bagi mereka. Thomas ingin dengan mata kepala sendiri, bahkan juga dengan jari-jarinya, melihat dan menjamah Tuhan Yesus sebagai bukti mempanasah yang pasti bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus Maha Kuasa
juga mendengar pernyataan-pernyataan Thomas ini. Sebab itu, maka pada kehadiran Yesus setelah 8 hari di tengah-tengah murid-muridnya, kembali menyapa mereka, damai sejahtera bagi kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Seandainya saya dan kita-kita ini menjadi Thomas, kira-kira bagaimana sikap kita menghadapi Yesus saat itu? Apakah masih tetap menepuk dada dan membenarkan diri dengan sikap butir 5 panasa? Ataukah menjadi sadar diri dan dengan kerendahan hati mau memohon pengampunan dan berdamai dengan murid-murid yang lain, hidup dalam damai sejahtera bersama? Lebih jauh Tuhan Yesus menyapa Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Masihkah Thomas keras kepala, umbelek? Tidak, saudara-saudara. Thomas segera menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan yang tulus, rendah hati dan penuh iman. Teladan beriman dan rendah hati ini baik sekali untuk kita teladani dalam persekutuan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya, tidak hanya memberi damai sejahtera bagi mereka, tetapi juga memberikan tugas pengutusan sebagai kelanjutan pengutusan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Murid-murid dihambusinya dengan berkata, terimalah Roh Kudus, dan diiringi pesan yang meyakinkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, apakah kita mengingini hidup kita selalu damai sejahtera? Setiap orang percaya seharusnya memiliki iman yang mengandung pengharapan akan kehadiran Yesus yang bangkit dan hidup, sehingga kehidupan ini adalah hidup yang senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebagai murid-murid pengikut-pengikut Tuhan Yesus, baiklah selalu kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Sebagai murid-murid pengikut-pengikut Tuhan Yesus, baiklah selalu kita mohon pertolongan dan dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus. Tema kita berkata, kami adalah saksinya. Batu pintu kubur yang tergolek mengundang kegundahan hati seorang wanita, Maria Magdalena. Tangisan kerinduan seorang ibu untuk menemukan jenazah Tuhannya berujung sukacita dengan sapaan yang menyebutkan namanya, Maria. Suara itu dikenali Maria dan menggetarkan hatinya, lalu berpaling menoleh dengan sapaan iman, Rabuni. Maria mengenal Yesus Sang Guru. Perjumpaan sukacita dan menjadi kesaksian pertama dari kebangkitan Yesus Kristus. Aku melihat Tuhan, kata Maria, juga menyampaikan pesan Yesus bahwa sekarang akan pergi kepada Bapaknya dan Bapamu, kepada Allahku dan juga Allahmu. Kesaksian kedua adalah perjumpaan sukacita berikutnya terjadi dalam kamar dengan pintu terkunci yang ditandai dengan salam damai sejahtera bagi kami kepada murid-muridnya. Berikut juga bukti tangan bekas paku dan lambung bekas tikaman tombak. Kesaksian ketiga adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas dan murid-muridnya yang lain, dan ajakan kepada Thomas untuk menaruh jarinya dan pada tangan bekas paku, serta mencucukkan tangannya ke dalam lambung bekas tombak. Rasul Petrus kemudian memberi penegasan kepada orang-orang Yahudi dan Israel di Yerusalem melalui khotbahnya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah
Bahkan jauh sebelum kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, Tuhan sudah perkenankan Daud untuk menyaksikan dan bersaksi tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Raja Daud sudah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaannya. Kisah Rasul 2 ayat 31. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Kisah 2 ayat 32. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun Anda berada, memang kita tidak menyaksikan secara langsung proses penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus seperti yang disaksikan oleh para murid-murid. Murid-murid memang adalah saksi dan pelaku sejarah karena mereka ada pada saat peristiwa itu. Kita adalah saksi iman. 1 Petrus 1 ayat 8. Juga Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena itu, saudara-saudara, sejatinya sebagai orang percaya, kita pun harus terpanggil untuk menyaksikan karya Allah dalam kehidupan kita dan mengatakan bahwa kami adalah saksinya. Pesan untuk melanjutkan pengutusan Allah Bapa kepada Yesus Kristus juga sudah kita dengar dan terima. Kehadiran orang percaya di dalam dunia ini diutus menjadi saksi kebangkitan Kristus, supaya dunia ini dan semua orang mengenal Kristus, lalu percaya dan diselamatkan. Untuk tugas pengutusan ini, kita harus tekun membaca firman Tuhan dan merasakan secara pribadi kehadiran Tuhan dalam diri kita masing-masing. Kasih yang Tuhan nyatakan dalam penyelamatan kita sebagai manusia-manusia berdosa perlu diwujudkan dengan mengasihi sesama kita manusia, terutama dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Stay at home dan berserahlah selalu, karena kita pun sudah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis dan disini. Ingat, Tuhan Yesus datang ke kediaman kita masing-masing, sekalipun pintu-pintu terkunci, dan menyapa kita dengan kasih-Nya. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Silahkan jemaat duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang benar dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang Allah, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan peran-peranannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan orang yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama dengan Tuhan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari dengarkan nats persembahan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan pujian, ucap syukur pada Tuhan. Thank you.
Tuhan berkenan memberikan kepada kami untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami dapat kami pakai menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan perkenan. Bapa di sorga, dari tempat ini pula kami mendoakan jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat kediaman masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia-Mu menjamah mereka Tuhan, dan mengaruniakan kesembuhan, pulihkan dan berikan kekuatan iman, berikan firman penghiburan kepada mereka senantiasa, dan biarlah sukacita senantiasa pula mereka naikkan kepada-Mu. Kami berdoa pula ya Tuhan kepada anak-anak muda kami yang sedang dalam pergumulan, baik untuk mencari pekerjaan, juga untuk menemukan pasangan-pasangan hidup mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bukakan jalan kepada mereka, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka senantiasa dikuatkan dalam penyerahan kepada-Mu. Demikian pula kami mendoakan anak-anak yatim piatu, para janda dan duda. Berikan kekuatan iman senantiasa ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Demikian pula Bapa, kami bawa kepada-Mu saudara-saudara kami yang Tuhan perkenan untuk menerima penambahan usia lagi setahun, mulai pada hari ini dan juga pada hari-hari mendatang sepanjang minggu ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah ya Tuhan, dalam mengangkat sukacita itu nama-Mu lah yang dimuliakan. Mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu. Biarlah pula hari-hari mendatang kehidupan mereka, Tuhan merendahnya dengan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi penyebaran COVID-19 saat ini yang sedang dalam pergumulan. Hanya Engkau yang kuasa ya Tuhan, untuk menurut kehendak-Mu melewatkan semua pergumulan ini dan memberikan sukacita bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan kiranya memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan untuk dapat meredam dan dapat mengurangi penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami berdoa pula untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinetnya, juga segala aparat keamanan yang ada, serta wakil-wakil rakyat pada lembaga-lembaga yang ada, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkenan kiranya memakai mereka sebagai alat-Mu dalam membangun bangsa dan negara kami, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dan biarlah dari dalamnya nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperluas. Bapa di sorga, kiranya pula Tuhan berkenan
menerima syukur dan terima kasih kami, dan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Biarlah semuanya itu dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar semuanya mereka dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, sempurnakan kiranya doa kami ini. Ampuni dosa kami dan berkenanlah mengabulkannya. Karena semuanya ini kami mohon hanya karena kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah, Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, mengalahkan maut dan menyelamatkanmu. Jadilah saksinya sampai kapanpun dan dimanapun engkau berada. Demi Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menyelamatkanku, kami siap untuk menjadi saksinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari Minggu kita pada saat ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 117, Ada Yang Tanya. Semoga kita boleh berjumpa lagi di ibadah minggu yang